Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, enggak? Kemudian Abi, Oyan, sehat semuanya ya. Baik anak semua, pagi ini Bapak akan memberikan pembelajaran pada kalian ya, tentang mencangkok. Ya apa? Mencangkok. Oke. Pernah dengar nggak istilah mencangkok? Coba enggak? Pernah dengar belum? Mencangkok? Belum ya? Oke. Anakku, mencangkok itu biasanya ditemui dalam lingkungan kita sehari-hari. Anak-anak kalau punya kebun di rumah atau mungkin di tetangga ya, ada kebun, kemudian ditanami tanaman, maka kita akan lihat ya, di situ ada tanaman di bagian batang-batangnya itu ya, batang-batangnya itu ada yang dibungkus dengan kayak plastik, kemudian ditali. Kemudian juga ada yang dibungkus dengan sabut kelapa, sepet ya. Orang di Jogja mengatakan sepet itu ya, ditali di batang itu. Nah itu kayak gitu, itu namanya mencangkok. Nah artinya apa? Anak sekalian, nanti ya dari batang yang sudah dibungkus dengan plastik ataupun dibungkus dengan sabut kelapa itu, kalau kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, mungkin 31 hari atau 29 hari ya, nanti akan muncul akar, muncul oyot. Akar atau oyot itulah yang nanti ketika kita sudah pindahkan, kita tanam di tanah yang sebenarnya, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dan kita tidak seperti menanam dari kecil, dari biji, itu enggak. Jadi kita mengambil dari pohon indukan ya, kemudian kita bungkus tadi ya, kelihatan ya, dari plastik ataupun dari sabut kelapa. Nah nanti kalau sudah keluar akarnya, baru nanti dipotong dan dipindahkan ke tanah yang sudah kita siapkan. Anak-anakku, salah singkat kayak gitu yang disebut dengan apa? Mencangkok. Nah sekarang bagaimana caranya seperti itu? Jadi langkahnya bagaimana, caranya bagaimana? Oke, nanti kita praktekkan bersama ya. Yang pertama, anak-anak juga harus menyiapkan dulu segala hal, di samping memang pohonnya yang akan dicangkok, kemudian juga peralatan dan bahan ya, bahan. Nah perlu diingat anakku sekalian, tanaman-tanaman yang perlu dicangkok umumnya itu jenis tanaman-tanaman yang berbuah, yang kita lihat, kita temui di lingkungan. Ada rambutan, kemudian ada mangga, mungkin juga ada jeruk ya, ada kelengkeng, ada jambu, apalagi ya, tetapi jarang kita temui durian, pohon kelapa ya, nggak mungkin itu. Jadi yang kira-kira mudah kita jangkau, mudah tumbuhnya, cepat berbuah, nah kira-kira sekitar itu ya, pohon yang biasa kita cangkok dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui di lingkungan kita ya. Baik, nanti akan kita lihat bersama lalu sekalian, ada proses atau langkah-langkah pencangkokan tadi ya. Nah sebelum ke sana tentunya nanti anak-anak perhatikan di samping pohon yang sudah disiapkan tadi, sudah kita inceng istilahnya gitu ya, disiapkan pula peralatannya. Nanti ada pisau ya, kemudian ada pembungkus, boleh pakai plastik, boleh pakai sabut kelapa. Di samping itu juga disiapkan tali, bisa tali dari
bambu yang sudah dierat itu. Mungkin juga kalau mau mudah lagi pakai rafia boleh, atau juga pakai tali-tali yang lain yang sekiranya memang itu bisa digunakan untuk mengikat agar pembungkus tadi itu tidak lepas ya. Nah, kenapa harus di tali? Ya tadi saya katakan biar tidak lepas, karena di dalamnya itu nanti ada tanahnya, ada tanah ya, sehingga setelah pisau yang digunakan tadi kemudian ada tali, ada pembungkus entah plastik atau sabut kelapa, kemudian tanah ya, tanah yang nanti akan dimasukkan di dalam kemudian dibungkus. Nah, pisau itu nanti untuk mengerat ya, untuk mengerat. Jadi langkahnya nanti kalau sudah disiapkan semua adalah pisau dieratkan di bagian batang yang sudah kita pilih, yang nanti dipakai untuk mencangkok ya. Nah, untuk mencangkok dierat dari atas boleh, dari bawah boleh langkahnya, atau dari depan boleh, dari belakang boleh, begitu sesuai dengan kondisi batangnya, karena berbeda, ada yang menjulang ke atas dari bawah ke atas, atau mungkin ada yang rata, atau mungkin jadi agak turun ya batangnya itu. Nah, lihat situasi. Nah, anakku sekalian, berapa kira-kira nanti panjangnya yang kita arat? Ya, kalau kita ukur ya kurang lebih antara 4 sampai 5 cm. Ya, nanti kita tunjukkan seberapa panjangnya. Ya, nanti kalau sudah dierat semuanya, dikelupas kulitnya, ya, dibersihkan sampai lendir, atau bahasa di ilmu IPA namanya kambium, itu sampai hilang. Kenapa harus dihilangkan? Karena kalau nggak dihilangkan, kambium itu nanti akan bisa menghantarkan makanan dari akar ke seluruh pohon, sehingga fungsi dierat itu adalah memutus apa? Jalannya makanan yang disalurkan lewat namanya kambium itu atau lendir itu di bawah kulit ya, di bawah kulit di atas permukaan kayu, makanya nanti akan terasa agak licin. Nah, licinnya itulah disebut dengan kambium. Itu harus dikerok sampai kering ya, sampai kering, sehingga nanti tidak ada lagi penghantar makanan dari akar ke batang di atas yang kita kerok tadi. Nah, nanti itu anak-anak akan kita ganti dengan sekepal tanah yang nanti akan kita bungkus pakai plastik itu sebagai bagian dari mencangkok ya. Nah, setelah selesai anak-anak, maka langkah berikutnya adalah mengambil tanah yang dimasukkan di dalam plastik, yang di dalamnya ada tanah yang sudah kita siapkan, tentunya tanahnya tanah yang bagus, yang subur ya, yang sudah siap dipakai untuk menanam atau mencangkok. Nah, langkahnya seperti apa bisa kita lihat di sini, nanti videonya ini seperti ini langkah-langkahnya. Kalau sudah ya anakku, ditali seperti biasa, langkahnya dari bawah dulu, dibalik, kemudian dikasih tanah, kemudian dikepel-kepel dulu boleh ya. Pokoknya prinsipnya jangan sampai tanahnya lepas dulu. Bagaimana bisa sedikit dibasahi dulu dengan air ya, biar nggak tumpah tanahnya, kemudian baru ditali demikian rupa sehingga kuat. Nah, perlu anak ketahui, jikalau nanti di dalam tanah itu yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa sudah kelihatan agak mengering, maka perlu dikasih air. Cara kasihnya airnya gimana? Bisa dilubangi, dicoblosi dengan piting ya, dengan lidi atau dengan alat kawat atau yang lain, sehingga kita kalau mau ngasih air itu bisa. Nah, karena di sini kita pakai plastik maka harus digitukan. Kecuali kalau pakai sabut kelapa, cukup nanti diisi digerujuk gitu istilahnya ya. Nah, itu cukup. Tetapi kalau sekiranya itu tidak kering, itu jangan dilakukan. Nanti kalau terlalu basah sekali bisa busuk ya, bisa apa istilahnya itu bacek kayak gitu ya, sehingga tumbuhnya akar itu akan menjadi lama. Oke, sampai kurang lebih 1 bulan 30-an hari 29 itu, maka akan mulai muncul akar-akar
Kalau sudah muncul akar-akar kelihatan kalau di plastik itu, maka itu sudah siap untuk dipotong bagian pangkal dari tengkok itu. Kemudian nanti setelah dipotong baru dipindahkan ke media tanah yang sudah kita siapkan di halaman atau di kebun yang dekat dengan rumah kita. Nah, itu anakku yang disebut dengan mencangkok ya, secara singkat seperti itu. Oke, demikian saja penjelasan dari Pak Guru kaitannya dengan mencangkok. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.